du A, I, E, O tanpa disuarakan. Senam mulut atau senam muka supaya rileks sebelum tampil bercerita. Muka ini, senam mulut ini kita akan mengurangi kesalahan saat berdialog. Biasanya saat berkata-kata, bercerita, bahasa Perancisnya apa itu? Kami sosolen. Belibet gitu ya. Halo gitu ya. Halo, apa kabar anak-anak? Hari ini bubur alot gitu. Ergo aku deg-degan campur aduk akhirnya belibet. Maka rilekskan dengan tarik nafas, keluarkan dan senam mulut. Oke. Baik, sekarang pakai suara A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Sekarang pakai nafas ya, tarik nafas, simpan di perut, keluarkan dengan A, I, E, O. Tujuannya apa? Melatih power. Suara saya itu lemah Pak. Nah, latihan supaya ada dorongan nafas sehingga anak-anak yang duduk paling belakang pun dengar. Anak-anak kenapa didongengin ribut? Baru sebentar sudah buyar karena kadang mereka nggak denger gurunya ngomong apa, terlalu lirih. Yuk, supaya itu 1, 2 artikulasinya jelas. Tarik nafas, simpan di perut, keluarkan dengan A, I, U, E, O. Jawab dengan yes. Are you ready? Siap ya. Tarik nafas, mulai. Tahan. Mulai. A, I, U, E, O. 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 Cukup. Sekarang tarik nafas, simpan. A, I, U, E, O-nya semakin cepat, tambah speednya, kecepatan. Mulai. Tahan di perut. Mulai. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, E, O. A, I, E, O. A. Baik. Vokalnya supaya landung, supaya keras, dan artikulasinya jelas. Artikulasi itu kejelasan kata. Maka latihannya dasarnya seperti itu. Kemudian sekarang kalau Anda bersuara tambahi ekspresi boten? Iya. Sebenarnya mendongeng kadang tidak butuh kelihatan orangnya kalau itu mendongengnya lewat radio. Tapi karena kita di depan anak-anak, wajah kita kelihatan, tubuh kita bergeraknya kelihatan, maka butuh ekspresi, butuh gerakan. Satu ucapan diekspresikan secara berbeda, maka maknanya jadi berbeda. Kata apa nih? Apa? Diekspresikan secara berbeda. Apa? Ya? Apa? 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 Berbeda. Maka ekspresinya sesuaikan dengan tuntutan cerita. Sebelah sini, beri penjiwaan kepada kata yang diucapkan. Maka apa yang dibutuhkan? Kerut dahi, kemudian nanar mata, pandangan, gerak bibir, pipi, itu. Jadi jangan wajahnya flat, kaku, gitu. Terus ada penekanan intonasi dari kalimatnya itu. Kalau ada mic di sekolah, bolehlah dimanfaatkan sesekali untuk media bercerita. Bikin sound effect. Suara angin berhembus ketika itu. Suara anginnya gimana? Manfaatin mic, ditiup aja, Bu. Suara angin tanpa mic bagaimana? Prakteknya begini. Seperti mendesis ularnya. Makanya ngesesnya kayak ular anginnya, tapi
disuarakannya, maksudnya diliuk-liukannya pakai bibir. Nek ngesestok kan ular. Nah, ben koyo angin, bibirnya melengkak-melengkuk. Ngoten nggih. Ambil nafas dulu. Jangan langsungan. Kalau punya kayak gini dimanfaatkan tidak hanya untuk acara formal, sesekali boleh kita pakai untuk menyenangkan anak-anak. Coba kita praktekkan yang sudah dicoba tadi ya. Suara air ombak. Caranya gini, Bu. Tarik nafas lagi. Oh ya, kenalan dulu. Namanya siapa, Bunda? Bu Fitri dari TK Aisyah 4 Jepara, tahunan. Siap suara ombak. Anak-anak. Kegiatan bercerita mendongeng masihkah relevan dengan zaman sekarang? Tadi ada Bunda siapa itu ya? Ibu nggih menyatakan masih sangat bagus. Saya setuju. Alah dongeng dipaidu keneng gitu ya. Tapi ternyata sudah ada yang meneliti. Salah satunya namanya David McClellan ini. Abad 16 itu ada 2 negara besar, Spanyol dan Inggris. Ternyata Inggris melesat lebih dibanding Spanyol. Apa yang mengakibatkan begitu? Ternyata budaya bercerita di 2 negara itu berbeda. Yang Inggris itu disisipi tuh. Anak-anak kalau didongengin selalu disisipkan yang dia sebut need for achievement atau NR. Keinginan untuk berprestasi. Merangsang anak ketika mendengarkan cerita, dia langsung berangan-angan, oh besok aku mau jadi astronot, oh besoklah aku mau jadi penemu itu, seperti di dongengnya Bu Guru. Selalu disisipin begitu. Sedangkan yang di Spanyol, cerita-cerita untuk anaknya hanya bermaksud meninabubukkan, hanya untuk seneng-seneng. Maka kita mengenal dulu ada cerita 1001 malam. Nah, sekarang kita introspeksi nih, anak-anak kita tuh cerita-cerita yang ada di sekitar mereka yang seperti apa, begitu ya. Oke. Manfaat mendongeng untuk anak-anak, kita cepat saja, nanti banyakin prakteknya. Mengembangkan kemampuan bahasa dan komunikasi. Jadi anak-anak itu ketika mendengar cerita, dia seringkali dapat kosakata baru. Terus dia terangsang juga untuk bisa bercerita kembali. Anak mungkin terlambat bicara, kadang salah satu faktornya jarang diajak komunikasi. Komunikasi yang menyenangkan salah satunya dengan bercerita. Ya. Kemudian mengembangkan imajinasi. Jangan sepelekan imajinasi. Peradaban manusia banyak sekali dipengaruhi imajinasi. Dulu manusia pengen bisa terbang seperti burung. Sekarang kelakon mboten? Kelakon. Naik pesawat. Nah ini. Cerita-cerita religi, cerita-cerita yang menggugah spiritualitas anak, itu kalau anak cuma membaca mungkin ya dia ingatnya sesaat. Dipaksa baca, ayo dibaca nak, biar kamu tahu kisah-kisah Nabi itu. Tapi coba sesekali disampaikan dengan teknik bercerita yang menarik. Karena menarik biasanya langsung terekam di memori mereka. Harapannya apa? Tergugah rasa ingin berubah dari dalam, ya. Yang namanya anak tadi disinggung bahwa bercerita itu mendidik tanpa menggurui, itu kekuatannya. Maka Allah itu memberikan banyak kisah di dalam Al-Quran. Banyak kisah di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Kita sebagai umatnya yang membaca ini bisa mengambil hikmahnya dari contoh-contoh yang pernah terjadi itu ada masa lampau. Kisah-kisah Nabi itu, contoh-contoh manusia yang mulia seperti apa, yang pendosa seperti apa dan akibatnya, supaya kita ambil hikmahnya. Nah, kenapa kita tidak mencontoh metodenya Allah untuk mendidik anak kita, yaitu dengan berkisah. Ya toh? Allah aja berkisah kepada kita gitu. Membangun watak dan karakter, nilai budi pekerti luhur,
membangun kontak batin antar orang tua dan anak. Pak, anak saya itu cerita-cerita Nabi sudah saya kasih, Pak. Lewat gadget, lewat gawe, lewat handphonenya, lewat video yang saya rekam, flash disk, tinggal dicolok, di setel. Sudah, Pak, cerita Islam itu banyak sekali, mereka tinggal nonton. Tapi alat-alat canggih itu ada yang tidak dimiliki. Apa, Bu, yang tidak dimiliki mesin-mesin itu? Hati. Ikatan batin. Orang tua sering hadir, tapi raganya saja, jiwanya tidak ikut hadir di hadapan anak-anak. Sering. Tadi disinggung bahwa pendidikan harus oleh dua-duanya, ayah dan ibu. Sementara Indonesia termasuk negara keempat fatherless.